Assalamualaikum Bu Endah, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, boleh sekali Ibu. Ya, saya mau bercerita ini Bu Endah tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Iya, boleh Bu. Apa yang pengen Ibu ceritakan, Bu? Ya, begini Bu Endah, akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sedikit Bu, sekitar 50 sampai 60% di setiap kelasnya. Oh, gitu. Jadi, menurut Bu Reni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Eh, Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oke, menurut Bu Reni, hal apa saja, Bu, yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu Endah, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Tuh, kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Gitu ya, Bu. Uh, menurut Ibu, apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu merasa asik, terus nggak bosen lagi dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga adanya speaking atau game-game itu juga bisa menjadi salah satu apa media untuk bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik lagi, Bu. Nah, benar Bu, saya setuju banget sama Ibu. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah sebenarnya penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias Bu dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu, dan juga berisi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, Ibu selama ini menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Yang saya biasa lakukan yaitu saya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan saja, Bu. Nah, menurut Ibu, ada nggak sih sumber-sumber belajar yang lain selain buku teks yang ada di perpustakaan, Bu? Kalau menurut saya sih banyak sekali ya, Bu, ya, sumber-sumber pembelajaran itu seperti video dari YouTube, kemudian artikel di blog, juga tulisan ilmiah di internet, Bu. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang saat ini sedang tren di kalangan anak-anak ya, Bu, ya, seperti adanya TikTok atau IG, Bu. Nah, benar banget Ibu. Wah, saya yakin banget kalau misal Ibu menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti itu akan membuat murid-murid Ibu semakin antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, Bu. Terus, jadi sekarang kira-kira apa rencana Bu Reni untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, ya, ya Bu ya, seperti video dari YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sehingga murid tidak akan lagi terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugas itu. Misalnya saya akan meminta mereka untuk membuat tugas dalam bentuk drama, lagu, puisi, atau pantun, dan juga laporan-laporan digital lainnya, Bu. Bagus banget ya rencana Ibu, rancangan pembelajaran Ibu juga sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil Ibu. Ya, Oke, terus setelah ini apa komitmen Ibu terhadap rencana dari Ibu ini? saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid itu saya itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, Bu.
Bagus banget Ibu, saya mendukung banget tentang rencana pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Enda Semangat atas Ibu. penjelasannya. Ya Ibu, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin, amin. Semangat selalu Ibu. Ya, terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Bun. Mana Enda? Oh, ini. Ya, Ya. sudah siap Ibu. Sip. Oke. Assalamualaikum Bu Roni. Waalaikumsalam Bu Enda. Oke, boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh, silakan Bu. Ya, saya mau bercerita Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Oh ya, kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu ceritakan? Baik, sebelumnya saya makasih banget ya sama Bu Reni yang udah sedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi gini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan pembelajaran. Nah, di sekolah kan Ibu tahu sendiri ya, selain tugas saya sebagai matematika, saya itu juga diberi tugas tambahan, yaitu sebagai guru PKWU ya Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung Bu, kalau sudah berada di dalam kelas. Jadi murid itu lebih banyak diemnya kalau saya lagi ngajar PKWU. Nggak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon yang bagus dalam saya menyampaikan materi matematika itu. Kelas ini tuh lebih banyak diemnya gitu Bu, kalau dalam pembelajaran. Oh, baik Bu Enda. Jadi ini lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu itu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang lain yang tidak sesuai dengan latar belakangnya ya Bu ya. Betul Ibu, kurang lebih seperti itu Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya boleh bertanya Ibu, kira-kira apa sudah inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya pengennya ada solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena kadang saya juga bingung harus ngapain di kelas. Beda jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya, kan saya guru matematika, terus ngajar PKWU gitu, jadi bingung di kelas. Jadi saya pengennya Ya, ada solusi gitu Bu. ya memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Enda waktu mengajar di kelas itu? Ya, jujur aja ya Bu, kalau mau masuk kelas itu saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, materi apa yang mau saya ajarkan, terus saya mau ngasih model pembelajaran yang bagaimana gitu Bu. Karena mereka itu ternyata lebih suka mencatat Bu daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan kan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan ke murid bahwasanya saya itu juga guru mata pelajaran matematika, bukan hanya mata pelajaran PKWU. Gitu. Saya tanyakan ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng-bareng. Di saat kelas yang lainnya nih Bu ya, di saat kelas yang lain itu lebih suka berdiskusi, kelas ini tuh beda sendiri Bu, mereka tuh lebih suka nyatet gitu. Ya, ya, Sebenarnya nggak jadi masalah sih ya Bu, kalau ya, pembelajaran ya, tiap kelas itu beda, tapi tidak dapat memaksakan juga kan maunya anak itu kayak gimana. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran Bu, yang itu tadi, mereka tuh lebih banyak diemnya gitu. Jadi saya bingung, mereka tuh diem paham atau bingung dengan ya, pembelajaran ya, saya gitu. ya Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah menanyakan ke anak-anak belum tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Ibu, beberapa hari kemarin kan saya tanya lagi ke anak-anak. Saya juga minta mereka untuk menilai saya karena kayak refleksi gitu ya Bu, karena saya pikir jangan-jangan kesalahannya itu ada di saya gitu. Jadi ya saya terima itu, udah saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi, terus juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT. Mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya, tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka tuh masih lebih banyak diam dan kayak nggak ada respon. Ya, baik tadi Bu Enda menyampaikan ya bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu ya. Lalu boleh Betul. saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran itu Bu menginginkan murid yang seperti apa sih?
Kalau dalam pembelajaran ya saya lebih suka murid yang aktif gitu ya Bun, sama kayaknya semua guru juga lebih sukanya muridnya lebih aktif, bisa diajak komunikasi Iya, dua arah, bukan cuma satu arah dari saya aja gitu. Jadi murid itu nggak hanya sebagai objek, tapi juga bisa menjadi subjek gitu ya Bu. Mereka nggak iya, hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab, bertanya kalau guru menyampaikan materi. Gitu sih Bu pengennya saya sebenarnya. iya, iya. Jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya, Bu, ya? Betul, Bu. Jadi kelas kan jadi hidup, semangat gitu, nggak cuma guru ngejelasin, murid mendengarkan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga, dari peserta didik juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya buat belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKWU gitu, Bu. Iya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut ya, Bu, ya? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, menurut saya yang mungkin bisa dilakukan adalah sedikit merubah cara belajar kali ya, Bu. Cara pembelajaran atau pada pembelajaran saya. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk pertanyaan secara pribadi, bisa saling bertukar gitu, bertukar pendapat, menjawab pertanyaan gitu, Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi nggak cuma Iya, nyatet gitu, karena nantinya mereka juga kan akan sangat memerlukan ini dalam dunia kerja kan Bu, bersosialisasi, iya, iya. berinteraksi dengan orang lain gitu. Apalagi bidang mereka itu kan nanti pengennya ada yang pengen kuliah, ada yang pengen kerja, ada yang pengen TNI Polri gitu, pasti membutuhkan jiwa sosial yang sangat tinggi. Dan mungkin juga saya akan menambah sedikit dengan menggunakan beberapa sumber pembelajaran yang lain gitu, mungkin kayak TikTok, IG, terus juga aplikasi quiz, selain itu gitu, biar nggak bosen dan lebih bervariasi. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu Bu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran itu untuk membuat anak itu dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena Iya Bu, jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru matematika. iya iya benar Bu. Eh, Kalau boleh tahu kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan ya? Mungkin minggu depan ya Bu, setelah rangkaian acara MPLS kita selesai. Ini kan masih dalam masa MPLS. Ya, ya. Besok hari Kamis juga ada Standard Got Talent. Kemudian hari Jumat masih ada rangkaian MPLS juga. Jadi mungkin minggu depan mulai hari Senin saya akan melakukan itu gitu Bu. Baik, Bu Enda, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih, Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Bu? Iya Ibu, jadi obrolan kita kali ini saya merasa bisa menemukan solusi Bu dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan Ibu. Iya. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar ya, Bu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Ya, terima kasih Bu Reni sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Saya jadi lega nih Bu, lega banget terus dapat solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Bu Enda.